Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Umum ASDIP Bapak Profesor Nurdin Laugu, kemudian Bapak Dr. Abdul Karim Batubara, dan sekaligus kita ucapkan selamat untuk jabatan barunya sebagai BD2. Selamat. Amin. Terima kasih. Ya, Pak Laude ya, Pak Prodi, Pak Laude dari Makassar ya. Kemudian Pak Kohyan, Pak Iwin, dan ini satu lagi nih, Ahmad Anwar ya. Udah. Ada ya, ya. Ya, puji syukur kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka rapat kepanitiaan kolaborasi webinar ya antara Kaprodi dari UIN Raden Patah Palembang, kemudian dari Jogja, dan UIN Sunan Kalijaga, Winsu Medan. Beberapa rangkaian acara untuk malam hari ini kita nanti akan fokus utamanya ya, ini mungkin nanti kepanitiaan webinar yang nanti mungkin akan dijelaskan langsung nanti oleh arahannya dari Ketua ASDIP kita, Ketua Umum ASDIP kita, dan setelah itu diskusi mungkinan dan lain-lain yang mudah-mudahan nanti kegiatan ini akan mendapatkan keputusan yang kita rencanakan dan kita harapkan bersama. Untuk mendapatkan berkahnya, mari kita buka dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita persilahkan kepada Ketua Umum ASDIP, Bapak Profesor Dr. Nurdin Laugu, untuk menyampaikan sambutannya untuk diskusi pada malam hari ini. Kami persilahkan, Prof. Terima kasih Pak Dr. Mulyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama yang saya hormati ya, ketua dua. Yang ketua satu sudah saya sampaikan, mungkin HP-nya bermasalah atau apa, karena beliau sudah menyampaikan juga beberapa hari yang lalu, karena setiap ada pertemuan gini kita undang, tapi karena nggak bisa bahkan minta maaf ya, dan dibilang saya akan datang, tapi ini saya undang malah dari kemarin itu saya sampaikan tapi nggak dibaca-baca, itu belum berubah warnanya. Dan juga kepada bendahara kita, lalu ketua Pak Laude, bendahara, kemudian ketua departemen ya, Kemenkumham gitu. Jadi yang mengurusi hukum ya, dan humas, dan juga Kaprodi, Prodi Ilmu Perpustakaan Raden Fata, dan juga ini tadi ya, Pak Iwin itu atas nama sekretaris ya,
lupa, saya lupa. Sekretaris dua atau bendahara malah ya? Sekretaris dua, Prof. Ah? Sekretaris dua. Oh, sekretaris dua ya. Iya. Nah, ini yang nggak tahu, yang bendahara duanya itu yang usulan dari Bu Eni kemarin itu nggak pernah muncul-muncul tuh itu. Dan juga Seprodi ya, ilmu perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Pak Anwar juga ini sudah tadi pagi ya, siang saya minta untuk hadir ya, karena harapannya Kaprodi Seprodi hadir dari 3 perguruan tinggi, UINSU, Pak Win Raden Fata, Rafa, kemudian Win Suka, ditambah dengan pengurus inti, ya ketua umum, wakil ketua, ya ketua 1, ketua 2, kemudian sekretaris, ya. Nah, sekretaris ini kebetulan ada ini urusan sekretaris 1 nanti akan menyusul ya. Izin tadi telat, kemudian sekretaris 2 sudah hadir, alhamdulillah Pak Iwin, dan juga bendahara ya, bendahara umum Bu Mariam. Dari tadi sore itu saya telepon itu, tapi entah karena mungkin kesorean saya telepon, mungkin sudah dalam perjalanan pulang itu, karena saya juga maklumi ya, jadi sampai sore terus itu dari pagi kan capek itu ya ibu-ibu. Kemudian alhamdulillah sudah ada yang mewakili juga, ada bendahara 1 Pak Laude, bendahara 2 yang ini saya kira nanti mungkin perlu kita adakan pertemuan yang menghadirkan semua ya. Saya persilakan nanti ketua 2 gimana mengorganisir supaya nanti kita ada pertemuan, terutama yang pengurus-pengurus inti itu, jangan sampai pengurus inti itu tidak terlibat sama sekali, jangan sampai hanya ada nama toh ya. Makanya nanti akan juga saya hubungi Bu Eni karena dia yang bertanggung jawab kan, dan itu hasil dari Rakernas kan, itu hasil dari Rakernas, kita tidak bisa menganulir ya, selain dengan Rakernas juga itu. Jadi harus di segala bentuk keputusan berkenaan dengan keputusan di Rakernas itu harus diselesaikan pada pertemuan yang setingkat ya. Nah, karena Rakernas itulah pertemuan anggota terbesar kita ya, untuk untuk betul-betul ya, termasuk mengevaluasi organisasi supaya bisa berfungsi ya, bisa jalan. Jadi ini bapak-bapak semua ya, jadi bapak-bapak semuanya itu, yang penting intinya ini sudah mewakili semua ya. Tapi ini Koyan kemana lagi? Terpental ya? Tapi Halo, Prof. Ada. Dengar, Prof. Lanjut, Prof. Dengar. Ada ya? Oh, Vivo ada. Ya? Hah? Iya. Ini HP atau laptop ini? HP, Prof. HP. Bentar saya ganti namanya, Prof. Oh gitu. Saya karena nggak ada orangnya, tak kira tadi siapa gitu. Oke, Bapak Ibu. Jadi perlu kami sampaikan muasal dari perencanaan kita adakan ini. Yang pertama sebenarnya dalam tahun ini itu kita belum mengadakan satu kegiatan menghadirkan pakar gitu kan. Nah itu yang pertama,
Maka apa namanya, ini melatari. Kemudian yang kedua, kita punya chapter, ada satu bab yang bab penting ya, bab penting dan belum ada papernya. Metodologi dan aksiologi. Nah, ini sangat ini harus betul-betul ditangani ya. Ada penulisnya itu betul-betul yang pakar betul gitu kan. Maka jatuhlah pada dikoneksikanlah dengan kegiatan yang melibatkan pakar nasional dan internasional ya. Pak Putu, Pak Prof Sulis itu kan sebenarnya bukannya nasional, levelnya sudah internasional ya, sudah internasional. Nah, sehingga itu dikoneksikan dengan paper kita nanti. Kemudian yang ketiga itu teman-teman ya, itu sebenarnya bisa juga nanti dipakai untuk mengadakan kegiatan nasional yang menghadirkan pakar. Dan nanti terserah mau dirancang seperti apa usulannya. Pak Yanto ya, Koyan kemarin itu, kalau dia ingin membuat bahwa salah satu kegiatan ini ada hubungannya dengan kurikulum. Nah, sehingga nanti dalam borang akreditasi ya, penyusunan kurikulum itu adalah menghadirkan pakarnya itu. Tapi sebenarnya saya kira juga berhubungan, misalnya metodologi dan aksiologi itu kan pasti sangat terkait dengan kurikulum gitu kan. Mata kuliah yang berhubungan dengan basis keilmiahan ya, adalah metodologi tadi. Nah, sehingga nanti itu bisa kita sesuaikan itu, sehingga semuanya masuk. Kemudian yang keempat itu yang memungkinkan juga nanti adalah kalau memang sepakat, nanti ada, kalau mau mengutus ya dosennya itu, nanti bisa juga mengambil bagian di situ untuk mengklaim mendapatkan rekognisi ya, rekognisi. Jadi dosennya ikut meskipun hanya 15 menit ya, presentasi itu sudah masuk menjadi nanti presenter nasional yang diadakan oleh asosiasi dengan kolaborasi 3 perguruan tinggi. Nah, dia artinya dia menjadi pembicara di situ, dan dia recognize kan. Pertama levelnya nasional, kemudian yang kedua menjadi pembicara. Jadi nanti ketiga perguruan tinggi itu ada 2 hal yang bisa dimiliki. Pertama, menghadirkan pakar eksternal, dan juga memberikan peluang untuk rekognisi dosen-dosennya pada diseminasi diseminasi pengetahuan yang bersifat nasional. Nah, ini maksudnya apa yang kita lakukan itu selalu kita kaitkan penjaminan mutu gitu kan. Jangan sampai apa yang kita lakukan itu yang artinya memungkinkan untuk dihubungkan dengan penjaminan mutu, jangan sampai itu kita mengabaikan itu. Yang tentu saja substansinya adalah pengembangan ilmu pengetahuan kita. Nah, sehingga ini akan masuk nantinya. Nah, makanya dari situ kemudian, karena saya waktu itu sudah langsung video bukan video call, message call ya. Message call, saya berbicara bertiga
ya, Pak WD, ya, Pak WD 2 Uinsu, kemudian Kaprodi Raden Fata, itu kemudian mendiskusikan dan menyepakati. Setelah menyepakati itu, maka kemudian juga saya berani menghubungi Pak Putu, ya. Saya menghubungi Pak Putu dan Prof Sulis, dan beliau berdua menyambut baik. Nah, dan bahkan Prof Sulis itu ingin berkolaborasi dengan Dr. Sumaryanto itu. Nah, sehingga nanti apa namanya, betul-betul pertama ASDIP ini akan mendapatkan nanti sesuatu di situ, dan juga perguruan tinggi yang berkolaborasi dengan ASDIP bisa mendapatkan juga manfaat, ya. Nah, itu yang apa namanya yang kita inginkan, dan waktu itu sudah ada waktu yang memungkinkan kita nanti akan menentukan setelah tanggal 11 September. Nah, ini mungkin kita perlu pertama kita akan menyepakati tanggalnya. Nah, karena ini harus segera kita mengirim surat juga ke Pak Putu dan Prof Sulis, ya, untuk mendapatkan kepastian ini tanggal yang kita sepakati, ya. Nah, kemudian nanti setelah itu kita mendiskusikan mekanismenya seperti apa. Ini kalau setelah tanggal 11 September, ya, setelah tanggal 11 September, kira-kira Bapak Ibu kalau nyamannya itu kira-kira hari apa? Uinsu kira-kira nyamannya hari apa? Kemudian Raden Fata nyamannya hari apa? Kami ikut aja, Prof. Sepakatan, Prof. Hari kerja boleh ya. Itu kan sudah mulai masuk ya perkuliahan ya. Jadi sudah mulai masuk. Kita bisa mahasiswa kita kasih satu ruangan gitu kan. Untuk mengikuti acara itu. Kalau misalnya hari Senin itu karena baru hari Senin baru libur, kayaknya agak ini ya. Iya, Senin jangan ini. Senin mungkin agak ini kan, persiapan kita kurang ini kan. Iya, kurang ya karena baru adaptasi ya. Selasa tuh nggak apa-apa, Prof. Selasa Rabu juga insya Allah gitu. Koyan gimana, Koyan? Iya, Prof, boleh. Selasa. Selasa Rabu itu di bulan September. Minggu ya, kedua September. atau minggu ketiga aja. Boleh. Kedua atau ketiga. Kalau itu kalau misalnya tanggal 19, kalau hari Selasa. Boleh. Atau mau tanggal 12. Kira-kira mau milih tanggal 12 atau 19? Boleh, Prof. 19 boleh atau 12 boleh. Bagusnya 19 aja, Prof. Minggu ketiga 19 ya. Minggu ketiga ya. Prof. Ini menyesuaikan waktu, Prof. Dengan Prof. Ya, menyesuaikan waktu dengan narasumbernya, Prof. Kapan dulu? Ya. Maksudnya kita akan segera sampaikan ini tanggal 19 September, hari Selasa 19 September. Nah, kalau ini makanya kan besok kita akan langsung buatkan surat, nanti akan kita kirimkan. Kira-kira bersedia tanggal itu enggak? Kalau enggak nanti terserah gitu kan, artinya kita bisa geser lagi. Kita bisa geser, maksudnya kan mereka juga mempersiapkan papernya, makalahnya itu loh. Ya, Prof. 19 September atau 12 September ya. Iya. Boleh September ini, Prof. Boleh 12 atau tanggal 19 gitu. Saya nanti Prof tulis atau Prof ini bisa memilih mana dia. Oh gitu. Mau 12 atau 19. Tapi kita tawarkan pertama apa?
19 dulu. 19 ya. Oke. Oke. Kalau seandainya misalnya minta hari selain Selasa, Boleh bro. Rabu. boleh Rabu ya. Oke, kita ya. Jadi besok kita akan nanti akan saya sampaikan dulu suratnya kalau sudah sepakat, misalnya Pak Putu sepakat tanggal itu atau Prof. Suli sepakat tanggal itu, kita akan bawakan surat resminya gitu ya. Nah, nanti surat resminya itu dari Asdip aja ya. Iya Prof. Bagusnya dari aktif aja dulu. Langsung. Iya, iya. Oke. Jadi tanggal 19. Jadi apa pilih pertama ya. Nanti bisa tanggal 12 kalau misalnya dia menginginkan, atau tanggal 20 gitu kan. Hari atau tanggal 19, artinya dua itu. Tapi kita kalau bisa minggu ketiga itu ya. Ya. Ya, minggu ketiga tanggal 19, kalau misalnya mau beda hari berarti hari Rabu 20, atau mau beda tanggalnya agak maju dikit bisa tanggal 12 atau tanggal 13. Ya. Ya, oke gitu ya. Oke, waktu kita sudah sepakati tanggal 19. Oke. Nah, kemudian nanti mekanismenya itu kemarin kita udah bicara-bicara itu kalau bisa hybrid ya. Jadi nanti masing-masing di kampus kita itu diadakan di sebuah ruangan aula kan. Tapi di aula itu sudah ada teknisinya kan, mengatur Zoom-nya ya. Mengatur Zoom-nya dan artinya memang secara luring kita adakan gitu kan. Tapi kedua narasumber ini yang inti ini itu berada di bisa berada jauh gitu kan. Nanti tetap seandainya nanti kan saya bilangin Prof. Sulis, karena dia nanya daring atau luring. Saya bilang ini rencananya hibrid ya. Jadi nanti masing-masing perguruan tinggi itu berada di aula pertemuan, nanti kumpullah di situ mahasiswa, kemudian nanti narasumbernya bisa daring, bisa luring. Saya bilang kalau misalnya Prof. Sulis nanti pada hari yang ditentukan itu sedang berada di Jogja, maka kami akan ngundang Prof. Sulis langsung ke aula pertemuan di Jogja. Tetapi juga nanti tetap nge-zoom gitu kan, tetap nge-zoom, kemudian nanti akan menjadi narsum di 3 perguruan tinggi, di 2 perguruan tinggi lainnya itu, atau di 3 perguruan tinggi lainnya menjadi narasumber. Nanti akan ada diskusi itu dari tiga perguruan tinggi kan. Kalau seandainya nanti Prof. Sulis dia betul-betul berada di Jogja pada hari itu, maka nanti dia akan berada di aula pertemuan. Cuma kalau Pak Putu itu kan sedang di Australia gitu kan, sedang di Australia, maka ya terpaksa Zoom-nya tadi. Tapi dia akan pada saat bersamaan dia menjadi narasumber di 3 perguruan tinggi itu kan. Jadi ancang-ancangnya seperti itu. Kemudian kalau misalnya di aula itu mau sambil ada di situ di depan, duduk di depan kan, di situ duduk di depan, kemudian nanti mungkin ada ada narasumber internal juga di situ tadi yang rencana untuk ada rekognisinya, itu, dan juga ada nanti moderator, atau katakanlah mungkin nanti notulensinya juga ada, perekam prosesnya kan bisa duduk di depan kan, supaya sama kamera itu, sehingga tampak di Zoom bahwa ada duduk di situ.
Jadi narasumber inti itu paling minim semua dari daring gitu kan, dari Zoom ya. Kecuali nanti yang tadi pas berada di Jogja. Dan saya bilang kalau misalnya ini juga baru saya hubungi teman-teman Jakarta, kalau memang nanti misalnya Prof. Sulis nggak di Jogja, adanya di Jakarta, ya sudah, nanti Prof. Sulis kita akan dia terlempar ya saya. Ya, lanjut, Halo? Prof. Ya, lanjut. Halo, udah kedengaran ya? Jadi saya bilang Prof. Sulis, tadi saya komunikasi tadi sore bahwa kalau seandainya teman-teman Jakarta juga ikut bergabung, berarti terserah Prof. Sulis nanti pada pada saat posisinya ada di Jakarta, maka kami akan, kalau misalnya Prof. Sulis berminat ya, Prof. Betul. Ya. Tidak stabil kayaknya jaringannya Pak Prof. Ya. Ya, sinyal mungkin ya. halo. Ya, Oh, saya agak terlempar. Jadi begitu tadi. Halo, kedengaran ya? Ya, Prof. Lanjut. Halo? Ya, lanjut, Prof. Halo? Ya, Prof. Saya mendengar. Kedengaran ya? Ya. Oke. Jadi itu saya sampaikan, jadi kalau pas berada di Jakarta berarti nanti kita akan minta Asdip, akan minta teman-teman Jakarta nanti menyediakan, mengundang Prof. Sulis datang ke ruangan sana untuk presentasi secara luring dan juga secara daring gitu kan. Nah. Ya, masih putus ya. Ini jelek banget ya, apa karena saya dekat sungai ini masalahnya. Halo, udah terdengar suara saya lagi ya? Iya, terdengar. Ya, ini kok saya terlempar, ini ganti lagi tethering. Jadi seperti itu tadi rencana mekanismenya. Saya persilakan teman-teman ya dari Winsu, kemudian dari Raden Fata, gimana dengan model seperti itu? Artinya kita buat agak beda dari tahun 2000 dari tahun 2022 itu. Kira-kira mungkin ada masukan? Saya setuju Prof, mekanisme seperti itu kan. Iya. Kita hybrid, setiap prodi memberikan fasilitas ruangan sendiri, ya dengan sarana prasarana yang dimiliki Prof. Iya. Oke. Raden Fata? Ya, Prof. Jadi kita untuk hybrid ini sangat baik, saya kira, Prof. Nah, tapi untuk yang sudah teknis tadi ya, jadi untuk pembicara, yang jelas kalau untuk tulis, Prof. Putu, pasti dia dari Australia begitu. Iya. Kalau untuk Prof. Tulis, nanti mekanismenya tergantung dia berada di mana, seperti itu. Kalau dia ada di Palembang, berarti kami yang lain ke Palembang. Ya. Kecuali kalau misalnya Kohyan ada anggaran khusus mengundang, belikan tiket belikan tiket
pesawat PP boleh juga gitu ya. Nanti bisa dimanfaatkan yang lain juga, nanti langsung kegiatan yang lainnya gitu kan. Nah, nanti yang ininya kan kita sudah bayar bersama gitu kan, yang untuk honornya gitu kan. Nah, ini seandainya aja Prof Tulus lagi ke sini apa Oh gitu. ya. Bukan. Jadi Atau Pak WD2 gitu kan, mengundang Prof Sulis ke apa namanya, ke Sumatera. Hah? Soalnya Prof. Kalau saya untuk teknis pelaksanaan itu saya kira itu baik sekali Prof. Tinggal nanti di masing-masing tempat nanti kita ramaikan dengan mahasiswa gitu dan dosen. Artinya di hari itu perkuliahan kita alihkan di kegiatan seminar nasional ini, seperti itu. Itu yang pertama Prof. Terus yang kedua, tema besarnya itu dari ASDI Prof. Tema besarnya. Dan kita mau membedah epistemologi, ontologi, epistemologi dan ini dalam konteks keilmuan perpustakaan. Nanti di bawahnya bisa saja sesuai dengan kebutuhan kita Pak Karim ya. Nah kalau mungkin kami itu larinya ke bedah kurikulum ini sebagai masukan untuk bagaimana mengolah, meramu kurikulum tadi sesuai dasar fondasi keilmuan ilmu perpustakaan. Itu kalau itu Prof. Nah nanti untuk di UINTU terserah sesuai dengan kebutuhan di sana. Kalau di sana sudah bedah kurikulum di yang lain gitu. Kami tema besarnya tetap gitu. Itu Prof maksud saya. Temanya tetap. Jadi tidak mengganggu. Nah nanti ketika untuk spanduk masing-masing tempat itu juga beda di tema kecilnya saja gitu. Jadi artinya untuk bedah epistemologi ontologi di ilmu perpustakaan saya kira bisa dipandang dari berbagai aspek begitu Prof. Itu yang pertama. Nah untuk teknis nanti sertifikatnya Prof, saya kira kita per wilayah saja Prof, biar jangan repot. Jadi tanggung jawab kita masing-masing di wilayah gitu. Tapi tetap tanda tangan ASDIP dan di situ dinyatakan kerjasama dengan 3 universitas perguruan tinggi begitu. Jadi tanda tangannya nanti dekan kita dengan ketua asosiasi. Nah, saya kira itu udah cukup Prof, udah kuat. Nah, termasuk dekan UINTU nanti dengan Prof Nudin juga begitu. Nah, jadi di wilayah nanti kita menyebar untuk sertifikatnya di masing-masing tempat itu sesuai tinggi masing-masing seperti itu Prof. Jadi kalau 4 tanda tangan dekan sih bisa juga. Nah, terserah bagaimana maunya Prof Nudin gitu atau dari kawan-kawan yang lain. Jadi untuk tugas setting sertifikat mungkin dari UIN Raden Patah mungkin bisa Prof. Nanti kita ini kan sekarang kan mudah pakai Canva saja, nanti kita bisa ini kan mau 4 tanda tangan atau mau 1 saja begitu, 2 begitu. Itu untuk teknis teknis sertifikat begitu Prof. Begitu. Nah mungkin itu dulu Prof tanggapan saya untuk teknis ini supaya nanti sesuai dengan kebutuhan masing-masing dan bisa kita laporkan sebagai untuk laporan kita ke dekanat seperti itu. Ya. Itu aja Prof. Makasih. Ya saya kira suka bagus itu. Mungkin ada yang lainnya mau ini memberikan masukan dari Pak Dr. Mulyadi atau Pak Iwi atau yang lainnya, Pak Laudin. Siapa yang mau ngomong dulu? Halo Prof. Iya, monggo. Iya, ini kan kita dengan cara baru, artinya dengan menggunakan hibrid tadi yang di satu ruangan aula, kemudian ketiga-tiganya membuat seperti itu. Nah, ya itu mungkin yang biasanya kayak kemarin, mungkin ini karena di aula kemudian ada peralatannya. Kalau peralatannya memang kameranya terutama itu Prof kan, ini bisa maksimal gitu. Kalau misalnya kita kameranya tidak maksimal juga ya artinya
apa eh, apa ya, tidak maksimal ininya Bro, karena apa ya, saya pernah kemarin merasakan yang MBKM itu karena di kelas kan gitu kan, jadi agak agak bermasalah, tapi mudah-mudahan nanti kalau di masing-masing di masing-masing perguruan tingginya ada yang sudah, apalagi ada kamera yang bisa ikutin arah itu mungkin bisa. Nah itu juga kan jadi kan, gimana itu Bro untuk yang teknis yang karena kan artinya nanti yang muncul kemungkinan tiga itu kan di aula kan, atau mungkin ditambah dengan yang lain, tapi yang tiga itu mana Bro? Nah jadi kalau kami di Jogja itu sudah biasa gitu. Jadi ada yang memang ada teknisinya itu yang bertanggung jawab itu istilahnya mensum khusus yang duduk di depan, bahkan ganti-ganti memperlihatkan yang di belakang gitu. Maksudnya yang audiens. Jadi narsum di depan, kemudian di belakang itu udah biasa. Itu ada kameranya yang memang saya kira sudah standar gitu kan. Nah, tapi saya kira juga mungkin di Raden Fata juga ada kan, yang ada tripodnya itu kan pakai tripod kan. Tinggal di ini aja. Saya kira di Rafa juga ada, saya kira ya. Ada tripod dengan ada kameranya yang khusus gitu ya. Kalau yang bagus kemarin kebetulan baru rencana Bu Dekan membuat ini Bro. Kami rapat kemarin ada yang di fakultas lain seperti di Pasca itu sudah, di rektorat sudah ada, sementara kalau di fakultas kita masih yang sederhana, yang dengan kamera sederhana gitu. Tapi ada, cuman belum maksimal itu. Atau misalnya kalau mau juga kan bisa pakai nyambungkan ke HP ya, HP yang bagus gitu. Dan saya kira juga di Winsu sudah punya kan, ya. Yang sederhana Prof. Tapi saya cek lagi Prof, memang pernah waktu kegiatan ini ya akreditasi ESA dulu pakai itu Prof. Kamera. Nah, iya kan, iya pasti gitu, akreditasi itu pasti gitu. Ada gitu saya kan. cek lagi nanti Prof, kameranya Prof. Ada, karena kan semua itu dikumpul satu ruangan kan. Iya Prof. Nah, jadi dia nge-zoom yang untuk di depan dan nanti juga sekali-kali di belakang kan. Nah, itu kita lakukan, tetapi pada saat narasumber presentasi, meskipun dia begitu, dia juga punya laptop kan, punya laptop, tapi dia juga di situ dia di zoom itu loh. Nah, sehingga tampil di screen itu kelihatan dia langsung langsung sendiri gitu kan. Nah, langsung sendiri, atau misalnya kameranya itu langsung satu itu sendiri gitu kan. Langsung memfokuskan itu loh, fokus pada satu orang itu kan. Nah, cuma kan misalnya kalau dia fokus satu orang, itu berarti hilang setting depannya gitu kan. Hilang setting depannya. Nah, tetapi yang dilakukan kemarin itu di mana kemarin itu? Nggak salah di Filipina atau apa. Jadi ketika dia ngomong, dia pakai juga, dia ada laptop dan ada zoom-nya di situ. Nah, jadi yang setting depannya itu tetap kelihatan. Tetapi ketika dia presentasi, dia menjadi sendiri itu loh. Tapi padahal dia ada juga di depan gitu loh. Nah, itu penting kalau misalnya nanti dia harus di laptop itu juga diaktifkan kamera zoom-nya, meskipun yang untuk speakernya itu dimatikan, karena nanti sudah jadi satu aja kan, mengikuti speakernya mengikuti yang utama tadi, yang yang khusus tadi ya, yang khusus untuk menunjukkan di bagian depan itu kan.
Ah, nah kalau apa namanya ini makanya nanti itu harus ada geladi bersih ya. Sebelumnya itu dicoba dilihat gitu kan. Iya. Nah, nanti dipraktekkan oh gini gini gini. Nah, sehingga ketika nanti yang presentasi di Winsu itu juga akan diikuti oleh semua yang ada di dua tempat itu kan. Nah, nah, jadi di tiga tempat tapi itu kayak apa namanya? Jadi mengikuti satu arah gitu loh. Ya, Nah, artinya nah, ada satu operator yang kemungkinan dari salah satu universitas nih, Bro. Karena kan yang dua itu mungkin mengikut ya. Nanti kan kalau ada yang bisa itu dia men-setting tiga tiga perguruan muncul di situ kan. Nanti kalau siapa yang bicara ada yang muncul itu mungkin operator yang sudah biasa itu yang ada yang handle, ada yang handle-nya, Bro. Ada yang tanggung jawabnya mungkin. Kalau kita lepas masing-masing kayaknya nanti kalau itu kan hostnya kan nanti ada host kan. Iya, iya. Jadi kita kan cuma pakai host. Jadi Satu, Zoom ini ya. kan kita cuma pakai satu. Iya. Nah, itulah hostnya itulah nanti yang apa itu mempin itu loh. Iya, iya. Muncul settingnya itu ada 3 tempat tuh. Nah, kemudian nanti masing-masing 3 tempat itu ada teknisinya masing-masing supaya kelihatan setting itu gitu kan. Yeah. Nah, tetapi di samping setting itu ada teknisi, tetapi yang narsumnya juga nanti itu pakai laptop dan diaktifkan kamera zoom-nya. Nah, supaya ketika dia presentasi, dia juga terdeteksi oleh teknisi ya yang menyeting. Kalau misalnya duduk di depan itu ada terekam 3 kan. Nah, tetapi ketika dia presentasi yang ada di 3 itu juga presentasi, tapi dia muncul di Zoom itu sendiri gitu loh. Iya, Bro. Saya kira itu Jadi teknis lah. Ya, itu teknis ya. Saya kira maksudnya kan kita paham semua kan gitu kan. Nah, nanti modelnya seperti itu, makanya nanti perlu kita ada gladi resi kan. Nah, itu yang terkait dengan itu. Jadi mekanismenya. Ya, halo? Untuk hostnya kita tetapin saja dari Winsuka gitu. Jadi nanti yang linknya, link Zoom-nya itu dari Winsuka. Gimana? Siap nggak? Gitu. Jadi hostnya itu dari Asdip aja. Oh iya, host dari Asdip. Untuk linknya? Yang megang link itu. Nah, jadi nanti kita tiga perguruan tinggi, jadi 3 perguruan tinggi nggak perlu pakai Zoom itu, kita pakai Zoom-nya dari Zoom Asdip. Ya. Oh, Zoom Asdip, oke. Ya. Jadi hostnya dari Asdip itu, kan? Oke. Ini Prof, satu lagi. Untuk peserta. Kalau di wilayah masing-masing itu kan nanti diusahakan mahasiswa kan hadir di satu ruangan. Dan di depan itu ada pembicara dan lain-lainnya. Ya, betul. Itu ada moderator dan seandainya di Win Palembang ada 2 pembicara, berarti 2 pembicara, 1 moderator atau 1 noten gitu kan yang duduk di depan. Nah, itu peserta kan yang hadir secara langsung gitu. Nah, pertanyaan gini Prof, kalau dosen kita tidak bisa hadir atau dia lagi di rumah, artinya kan bisa kita kasih linknya tadi Prof, supaya dia bisa bergabung. Prof ya. Ya, jadi bergabung dari tempat lain. Tapi itu kan dibatasi kan. Kalau yang mahasiswa tadi itu nggak perlu pakai Zoom, langsung ke situ gitu kan? Ya, bisa Prof. Nggak perlu. Nah, satu lagi, apakah kawan-kawan di Asdip semuanya ini kita undang juga Prof dalam Zoom itu. Tapi Zoom utamanya itu kan ada 3 gitu maksud saya. Kawan-kawan ini tetap kita undang Prof ya. Gitu. Ya kita undang gitu kan. Kita undang. Bahwa mereka ada sertifikat juga Prof. Jadi mereka hanya mengikuti secara nasional gitu Prof. Itu akan terbantu ke IKU mereka pelaporan ininya. Nah, nggak apa-apa saya kira. Nanti untuk sertifikatnya tetap kita lakukan. Itu maksud saya kolaborasinya secara nasional. Jadi kawan-kawan yang lain nggak masuk ini ya bisa ikut gitu. Tapi tidak bisa
untuk pembicara gitu Prof. Nah kalau untuk pembicara kan mohon maaf ya harus ada kontribusi atau gimana kan. Berarti Iya, yang iya. itu tadi karena beda kan pembicara dengan peserta ininya beda Iya, gitu. iya. Nah, mungkin itu untuk satu Ah, peserta Prof. jadi, makanya Gimana? nanti itu kan ada host itu kan. Jadi host nanti misalnya yang host itu menangani yang ada menjadi peserta dari Zoom itu kan, Ya, Prof. mencatat yang ada di yang tercatat di apa namanya yang tercatat di Zoom kan. Ah, kalau memang tadi mau kita kembangkan karena kan nanti kita hanya punya yang peserta 100 dan saya kira nggak perlu kalau memang ini kan ya sudah ikut di apa namanya ikut di YouTube-nya kan, ikut di YouTube-nya. Nah, kalau memang nanti mau dapat juga ya sudah. Nanti kan dia bilang pas streaming itu sebilang kan hadir gitu kan. Nah, hadir siapa dan sebagainya kan. Nah, itu juga ada yang memantau itu nanti. Iya Prof. Nah, ada yang memantau di situ, ada yang bicara di situ bahwa kita juga ikut kan. Nah, Iya Prof. nah itu nanti caranya seperti apa itu juga nanti kita atur mekanismenya supaya nanti misalnya meluas gitu kan. Makanya Iya kalau Prof. misalnya ada 3 perguruan tinggi nanti kita kalau ke masing-masing perguruan tinggi itu misalnya kan paling pertama tadi admin untuk masing-masing perguruan tinggi. Kemudian nanti kita kasih misalnya berapa slot kan. Nanti masing-masing kita katakanlah misalnya kasih masing-masing perguruan tinggi yang berkolaborasi itu kita kasih 10 slot kan. 10 slot kan ada 30 slot tuh. Masih ada 70 slot. 70 slot itu kita bagi-bagi ke teman-teman asdip. Kalau yang nggak dapat ya sudah lewat Zoom kan, lewat apa? Lewat YouTube kan. Lewat YouTube. Dan nanti kalau dia misalnya di situ akan bilang hadir dan sebagainya, berarti kan kita nanti bisa kasih sertifikat gitu kan. Tapi nanti juga ada yang bertugas melihat itu gitu kan. Dan bahkan mungkin bisa juga nanti kalau ada pertanyaan di situ, ada pertanyaan dari YouTube gitu kan, bisa langsung disampaikan gitu kan. Tapi harus ada juga nanti yang menangani itu. Jelas nggak ya, Koyan? Iya Prof. Siap. Yang Itu. sertifikat mana Prof? Sertifikat. Nanti tadi, yang tadi sertifikatnya kan, yang sertifikatnya itu kan saya kira bagus juga tadi ditangani masing-masing apa namanya masing-masing masing-masing perguruan tinggi kan, masing-masing perguruan tinggi karena yang ada di situ itu kan nanti ada pendaftaran luring kan. Pendaftaran luring kan, ada pendaftaran luring. Jadi ditangani masing-masing 3 perguruan tinggi itu yang berkolaborasi. Nanti tadi kalau dalam kalau kita mengacu kepada penjaminan mutu kan nasional itu kan berarti asosiasi sudah ada tanda tangannya. Nanti lokalnya itu ada, berarti kan sudah artinya sertifikatnya itu sudah nasional kan menurut saya kan. Nggak perlu 4 kalau memang merepotkan gitu kan. Tapi kalau misalnya mau juga 4 nggak apa-apa juga gitu kan. Karena kan tinggal ditempel kan. Tinggal kesepakatan, tempel, minta tanda tangan dekan kan. Semua perguruan tinggi itu kemudian ditempel ke sertifikat itu jadi semua sama ininya sertifikatnya. Tapi kalau misalnya mau ya, maksudnya semua sama ya. Jadi ininya otoritasnya gitu kan. Otoritas penandatangannya. Kemudian yang kedua tadi kalau misalnya masing-masing perguruan tinggi itu punya kekhasan sendiri yang disampaikan tadi Koyan itu kan oke, ASDIP itu kan hanya pendek tuh metodologi dan aksiologi ya kan, webinar
nasional, metodologi dan aksiologi. Nah, oke, silakan nanti di sana dibuat spanduk apa namanya flyernya di tingkat sana itu nanti anak judulnya kan, katakanlah tadi apa, Koyan tadi? Nanti dikolaborasikan dengan kurikulum, Prof. Nah, iya, nanti kan bisa. Tapi kan ada kepalanya tadi, ada misalnya anak apa judul induknya kan, judul induknya itu apa metodologi dan aksiologi. Nah, nanti kemudian di Palembang itu pingin apa namanya menghubungkan tema itu dengan kurikulum. Nah, itu bisa nanti buatlah anak judul apa itu pengembangan apa namanya pengembangan kurikulum pengembangan kurikulum terserah gitu kan, nanti kira-kira apa, pokoknya buatlah temanya itu loh. Iya, Prof. Nanti misalnya kalau di apa namanya di UINSU juga punya mau di temanya apa gitu kan, bisa juga di UINSU kira-kira apa. Kami diskusikan, Prof, tema tambahannya, Prof, turunannya. Ini tema besarnya dulu kita buat. Iya, tema besarnya itu sudah tadi. Tema besarnya itu sudah metodologi dan aksiologi. Iya, Prof. Yang tema turunan itu masing-masing aja nanti, Prof. Masing-masing ya. Oke, itu clear kan. Sekarang tentu nanti narasumbernya kalau mau dapatkan rekognisi itu nanti tentu akan presentasi berdasarkan tema turunannya kan. Jadi nanti masing-masing di sana ada moderatornya, ya, ada narasumbernya di 3 tempat itu. Nanti narasumber intinya itu Prof. Sulis dan Pak Putu. Nanti ditambah kalau nggak salah ada kalau nanti juga pingin presentasi Pak Sumaryanto karena kolaborasi dengan Prof. Sulis. Ya. Ya, jadi kan nanti itu sebenarnya bisa maksimal gitu kan. Ya, makanya nanti katakanlah misalnya 3 jam itu kan lumayan tuh itu. Presentasi 10 menit kan bisa masuk lah gitu kan. Yang inti Prof. Sulis dengan Pak Putu kan kita kan incar papernya kan. Ya kan? Asli mengincar papernya, sudah ada papernya. Nanti presentasi masing-masing katakanlah misalnya 25 menit maksimal kan, maksimal 30 menit, ya bisa 20 menit kan, pakai itu nggak nyampe 1 jam kan. Katakanlah dipakai 1 jam lah presentasi aja itu sudah masih ada, kita punya 2 jam kan. Ini nanti target kegiatan kita ini 1 hari full ya, Prof? Nggak usah. Ini kalau misalnya penyelenggara itu misalnya 3 perguruan tinggi, terus di masing-masing di lokal perguruan tinggi itu ada juga narasumber, itu kan panjang waktunya itu. Atau memang kita hanya 3 narasumber itu yang kita gunakan, tidak ada yang lokal ya? Makanya mungkin tadi makanya kan ada lokal tuh internal maksudnya kan, internal. Kalau memang mau nanti dipisah misalnya nanti katakanlah misalnya Pak Putu berada di pagi, nanti Prof. Sulis berada di setelah duhur misalnya, bisa juga gitu kan. Berarti katakanlah misalnya di pagi itu ditemani oleh narasumber internal kan, oleh Pak Putu, nanti juga sama dengan misalnya Prof. Sulis. Tapi kalau saya melihat misalnya hanya 3 perguruan tinggi, jadi Prof. UINSU, UIN Raden Fata, Jogja, katakanlah misalnya satu-satu internal mau dilibatkan, itu kan 3, kemudian nanti ada 2, itu berarti kan ada 5 itu. Ada 5 kalau misalnya 3 jam
ya katakanlah misalnya kalau mulai jam 9, 9, 10, 11, 12, 3 jam, ya pelipat tadi molor-molornya itu ada diskusi ya sekitar 1 jam selesai itu sebenarnya. Tapi kalau misalnya ada nanti perkembangan ada tambahan 1 atau 2 untuk meringankan maksudnya keuangannya itu berarti kan harus seperti tadi yang disampaikan Pak Laude tadi, ya bisa sampai dua apa 2 sesi ya, maksudnya bukan sesi, 2 sesi gitu kan, sesi pagi Ya, dan sesi jadi nanti ya, narasumber itu di random itu kan diatur memang supaya narasumber tidak seharian juga ya, standby di Zoom itu atau di tempat masing-masing. Jadi nah, mereka betul. nanti diaturkan misalnya Pak Sulis itu pagi, terus nanti yang lain itu nggak usah ikut di pagi itu. Jadi mengikut sesuai jadwal yang panitia berikan aja. Tapi kalau misalnya cuma tidak kalau ada gitu tambahan nanti narasumber nggak bersamaan ya. Iya. Maksudnya itu kalau bisa, maksud saya kalau bisa bergabung gitu kan. Cuma memang tantangannya itu kalau sampai sore itu nanti yang mau ngasih makan peserta itu siapa gitu kan. Nah, Mungkin hitungan itu. honornya juga kan banyak itu, Prof. Enggak, kalau yang internal kan nggak digaji. Nggak ada. Kalau misalnya kalau Prof Sulis kan sudah kita tentukan kan nggak perlu kalau dia pagi nggak usah di sore gitu loh. Oh iya. Oke. Kalau itu nggak ada. Cuma maksud saya yang problemnya pertama itu takutnya pesertanya nanti bosan itu sampai 1 hari itu loh. Sehingga kalau menurut saya itu nggak perlu sampai lama-lama gitu kan. Jadi dari jam 9, katakanlah setengah 9 sampai jam 12.30 itu udah cukup itu. Katakanlah misalnya kan kita menghitung kan, nanti sambutan dekan-dekan itu kan cuma 5 menit kan, kita batasi 5 menit. Kemudian nanti ketua SDI 5 menit kan cuma 20 menit kan. 20 menit, kemudian ditambah nanti 3 narasumber lokal internal, itu narasumber internal nggak perlu lama-lama gitu kan. Paling 15 menit kan, 15 menit cuma 45 menit ya kan. 45 menit, kemudian ditambah Pak Putu, katakanlah maksimal 1 jam, berarti 1 jam tadi 40 berarti 55 menit berarti 2 jam. Nah, itu pas 2 jam berarti ada 1 jam untuk tanya jawab. Nah, saya kira 1 jam itu udah lama itu. Biasanya nggak sampai 1 jam kan? Biasanya paling setengah jam. Nah, kalau setengah jam kan 2 jam setengah. Nah, pernah kita sediakan waktu itu dari pagi misalnya jam 8.30, kemudian sampai jam 12.30. Udah pas itu. Nah, kalau misalnya Prof Sulis katakanlah misalnya ada Pak Putu itu ya hadirnya di jam 9. Nah, duduk sampai jam 12-an. Itu kalau kemarin udah biasa kan. Nah, kira-kira teman-teman gimana? Ini Prof. Iya. Nah, benar. Kalau untuk sertifikat, saya usulkan gini Prof. Lebih baik sertifikat itu ditandatangani 4 Ya, nanti di sertifikat itu kan 3 penyelenggara dan 1 asdip, jadi 4 masing-masing itu. Oke, berarti saya kira bisa dan juga nggak sulit toh, kan hanya ditempel kan. Dan itu bukan sertifikat elektronik ya, Bro? Sertifikat elektronik itu Pak nanti, tapi tanda tangannya, iya tanda tangannya tapi asli gitu. Iya, sertifikat elektronik ya. Halo, Bro. Ya, monggo. Untuk sertifikat apa enggak satu saja, Bro? Kan kolaborasi gitu di bawahnya ada seperti ada 3 itu. Atau gimana? Menambah itu ya? Karena sama saja dapatnya 1 kan? 1 ya sertifikatnya 1, kolaborasi
Iya, betul satu. Ya, Cuma tadi yang nggak usah dari perguruan tinggi lagi, nggak usah. Kan sama aja nanti ini. Apa gimana? Jadi tadi yang diujukan tadi Koyan itu, jadi satu sertifikat itu tanda tangan semua dekan. Ya. Plus ketua SDIP. Jadi nanti tanda tangan 4 tanda tangan, tapi satu sertifikat untuk satu orang itu loh. Iya. Tadi kan ada 2 alternatif. Apakah sertifikat itu hanya ditandatangani oleh 2 orang untuk setiap setiap unit ya, setiap perguruan tinggi, yakni dekan dan ketua SDIP, atau mau misalnya semua dekan tanda tangan. Kalau saya tadi usulkan ya kan, sebenarnya mau 2 atau mau semuanya sebenarnya saya kira juga tidak sulit kan, karena semua kan nanti tanda tangannya kita ambil kemudian langsung ditempelkan di anu itu. Kalau mau ya sudah, tanda tangannya tadi jangan pakai tanda tangan hitam itu loh, tanda tangan warna, sehingga nanti di print anu itu dimasukkan jadi elektronik juga nanti kan berwarna kan. Kalau berwarna kan nanti kelihatan asli. Dan kalau bisa nanti sertifikat itu nggak perlu cetak gitu loh. Nggak perlu cetak, kita kasih langsung aja yang bersangkutan peserta termasuk mahasiswa kan, dikasih cetak pun sebenarnya mau disimpan. Biasanya kan mereka sudah ini kan, kalau memang mau nanti ya sudah biar dicetak sendiri gitu kan, pakai printer berwarna kan. Tapi malah senang dia sudah punya sudah punya elektroniknya. Kalau dia butuh nanti ini kan bisa di print. Jadi seperti itu. Saya ikut aja. Kalau memang teman-teman menginginkan kira-kira mana yang lebih bagus, yang semua dekannya itu tanda tangannya ada di sama, atau misalnya mau beda juga, mau masuknya juga 2 nggak menjadi masalah. Dan karena nanti juga sertifikat itu kan nanti beda kan antara perguruan tinggi lainnya, karena tadi anak judulnya kan beda ya kan, atau misalnya turunannya itu nggak mau, maksudnya nggak perlu dimunculkan tema lokalnya anak judulnya. Kalau dimunculkan anak judulnya, berarti kan sertifikatnya yang ada di Rafa dengan di UNSU juga kan beda kan dengan di Jogja kan, karena masing-masing punya anak judul yang beda. Nah, jadi seperti itu. Ikut mau semua juga nggak menjadi masalah itu loh. Mau hanya 2 juga nggak menjadi masalah gitu kan, karena ini kolaborasi. Dan apalagi itu ya nanti kan sertifikatnya itu kan dibuat jadi kepentingan lokal semua gitu loh. Jadi peserta yang ada di sana itu semua diurus oleh perguruan tinggi, ya kan, yang menjadi peserta sana. Nah, kecuali nanti misalnya peserta di luar dari perguruan tinggi itu, maka nanti ya sudah, nanti biar diurus oleh ASDIP gitu kan. ASDIP membuat juga ininya, sertifikatnya gitu kan. Atau kalau gitu kira-kira gimana? Kalau saya Prof yang lebih simpel aja lah Prof. Iya. ASDIP Gimana? kan masing-masing aja Prof. Masing-masing? Iya. ASDIP itu ASDIP sama dekan. Kita buat Google Form. Bagi mahasiswa yang dosen, mahasiswa yang mengikuti acara ini Prof. Nanti kita lapor ke ASDIP. Itu minta tanda tangan ketua ASDIP. Nah, nanti yang lokal nanti masing-masing dekan. Jadi
Ini lebih simpel karena kan sudah ada ASDIP. Itu kan sudah merupakan kolaborasi di bawah ASDIP itu. Tanpa melibatkan tanda tangan semua dekan, rasa dengan adanya ASDIP itu sudah kuat sebagai kegiatan nasional itu, Prof. Nah, mungkin nanti logonya mungkin di atas itu ada logo masing-masing pengelola kegiatan ini. Iya, muncul 4 di situ ya. Muncul semua. Prof ya. Itu aja, Prof. Dan ini kan berarti kegiatannya ini kegiatan luring loh ini. Di masing-masing tempat itu, di masing-masing unit itu kegiatannya itu yang utama itu adalah luring kan. Luring gitu kan. Tetapi juga dia membuka diri Zoom ke 2 tempat lainnya gitu kan. Jadi seperti itu. Gimana? Koyan mana? Kemudian Prof, rundownnya itu bisa jangan melewati zuhur, karena pengalaman itu kalau sudah istirahat, panitia tidak menanggung makan siang itu nggak balik, Prof, ke aula gitu. Kalau bisa kita maksimalkan tengah hari aja, Prof. Jadi masing-masing ya, kalau mau lanjut ya pakai laptop atau HP di tempat yang tidak kita tentukan lagi tempatnya, bebas gitu, Prof. Kan makan siang kan nggak kita biarkan ke peserta gitu. Oke, berarti kalau menurut saya itu pas itu tadi. Jadi kita mulai dari setengah 9, nanti berakhir jam 12.30 udah 12.30 udah selesai kan? Ya, Bro. Nah, sudah pulang semua, udah cari makan sendiri-sendiri gitu kan? Ya, Bro. Ya, Bro. Iya. Ini berarti nanti itu saya kira clear ya. Jadi untuk flyer lokal itu diurus masing-masing ya. Jadi buat panitia masing-masing. Ini ada selama bergabung Bu Nuri. Jadi nanti diurus masing-masing ya, diurus masing-masing. Jadi di masing-masing perguruan tinggi masing-masing punya panitia ya. Untuk menyelesaikan nanti ya, supaya nanti terkoneksi antar unit ini, itu maka selalu akan nanti ada koordinasi dari ASDIP. Kalau juga ini, Prof, ada SK lah, paling nggak SK sederhana dari ASDIP dengan melibatkan panitia-panitia lokal gitu. Jadi panitia siapa, karena hostnya siapa, hubungi siapa, baru nanti panitia lokalnya itu siapa. Nanti mungkin kan diperlukan juga, mana tahu nanti jadi bisa mengklaim kegiatan ini gitu ya, misalnya dari anggaran manapun bisa diklaim. Jadi SK itu perlu juga untuk sebagai inilah, Prof, bukti kegiatan ini. Biasa bisa lah ASDIP mengeluarkan SK panitia kegiatan webinar nasional dengan panitianya, misalnya ASDIP, nanti ada panitia lokal gitu. Nanti panitia lokal itu yang mengeluarkan SK-nya itu dekannya nanti masing-masing. Boleh. Atau langsung ASDIP, Prof. Atau gimana? Nggak apa-apa. Kalau ASDIP itu nanti nggak ada ininya. Jadi kalau sistem remunerasi itu nanti nggak digaji nanti. Jadi nggak dapat, penitianya nggak dapat remun karena dianggap itu eksternal itu. Jadi karena remunerasi itu hanya bisa membayar SDM-nya yang bekerja di lembaga itu loh. Kalau dia bekerja yang mengeluarkan SK di luar, dia nggak mau bayar gitu. Makanya nanti ASDIP mengeluarkan SK dulu, baru nanti
Turunan itu diturunkan oleh fakultas berdasarkan SK Asdip. Oke, sip, ya betul. Kalau gitu ya. Jadi ada dasarnya, Ya, jadi ada dasar apa namanya? Ya kepanitiaan ya. Tim, kalau kita tim panitia atau mau dibuat SK juga nggak apa-apa. Panitia Asdip melibatkan ada 3 perguruan tinggi. Nanti nama-namanya siapa, kemudian nanti masing-masing perguruan tinggi itu menindaklanjuti berdasarkan SK itu ada orang-orang yang ada di situlah dibuat SK juga, SK lokal gitu kan, yang bekerja untuk menangani pekerjaan webinarnya itu kan. Nah, kalau gitu nanti dia dapat poin nanti untuk bisa di skema dibayarkan berdasarkan skema remunerasi. Oke, jadi nanti nanti dicatat ya. Ada sekretaris ya. Ada sekretaris 1, ada sekretaris 2. Tapi dari tadi Pak Iwin ya, ngikuti tadi kan Pak Iwin. Halo Pak Iwin. Halo. Izin mungkin masih ini beliau Pak Iwin. Izin sebelum Pak Iwin, Pak. Iya, monggo. Mohon maaf, Prof. Saya mungkin tadi keluar karena ada telepon dari teman di Bangka. Iya. Terkait dengan pembangunan Masjid Cengho di Bangka, Prof. Jadi saya juga panitia di sana. Gitu. Ya, jadi ya nggak apa-apa. Saya angkat jadi lanjut ke kental di grup ini. Ini, Prof, terkait mungkin tadi sudah dibahas, tapi karena saya tidak dengar terkait dengan apa yang dianukan Pak Laode tadi ya. Itu memang kalau untuk sertifikatnya, saran saya sih itu langsung 4 saja, Prof, untuk ini menandakan kita memang benar-benar berkolaborasi dengan dibuktikan sertifikat tadi, gitu, Prof. Itu yang pertama. Terus yang kedua dibuktikan juga dengan SK Asdip tadi. Nanti kalau nanti kita turunkan ke SK Dekan, tidak masalah gitu. Kalau menurut saya, kalau di kami gitu ya, di Mata, saya kira SK Asdip itu sudah bisa diklaim sebagai untuk penambahan di remunerasi gitu, Prof. Kami itu ada kas, Prof, namanya. Jadi ada aplikasi remunerasi itu ada di situ kas itu apa? Maksudnya dia apa yang kita lakukan itu di luar IKU prodi tapi melampaui begitu, Prof. Nah, itu dibayar, Prof, kami. Begitu. Nanti dibuktikan dengan saya kira itu teknis di masing-masing tempat di ini untuk pemberlakuan remunerasi tadi, Prof. Nah, yang jadi masalah tadi, Prof, bagaimana kalau teknis yang dikhawatirkan oleh Pak Laode, kalau jadi yang pendamping Prof tulis tadi siapa tadi ini habis nanti menyampaikan makalah ini juga presentasi juga, saya kira waktunya memang sudah cukup sampai jam 12 kan itu, Prof, begitu. Nah, sedangkan untuk di masing-masing tempat mungkin dari Winsu itu ada 2 pembicara, dari kami mungkin 1, itu kan udah 3. Kalau 3 aja belum, 1 lagi dari mana? Mataram ya yang kolaborasi itu, Prof. Lupa saya. Bukan Jogja. Jogja, Winsu dengan Palembang. Winsu, iya. Oh, 3 itu ya. Oh ya. Jadi artinya kalau 3 ini kan ada yang nampil juga, saya kira waktunya pasti melampaui dari hari siang itu, Prof, gitu. Nah, itu aja. Kita batasi aja, kita batasi masing-masing unit aja 1 aja internalnya. Nah, masing-masing 1 aja, berarti kan ada 3 narasumber pendamping. Narasumber utamanya kan ada 3 gitu, ada 2 ya. Berarti 3 kita berarti 6, Prof, ya, begitu. 6 ya. Berarti 5 kan? Ya, 5 atau 6 kan kalau nanti Pak itu Marianto ya, kalau itu hadir kan. Nanti kalau memang dia sudah, nanti kita atur jadi presentasinya, karena kita kan pertama sebenarnya papernya kita incar itu loh, papernya udah jadi kan.
Jadi presentasinya nggak perlu lama-lama, kita kasih 20 menit aja. 20 menit. Nanti yang internal ya 15 menit aja atau 10 sampai 15 menit kan. Katakanlah dia menggunakan 15 menit kan. Kalau 3 berarti kan 45 kan? Iya, Prof. 45. Oke, jadi kita sepakati untuk yang 3 ini tadi, untuk ini ya. Kegiatan inti ya. Maksudnya ini kan sayang, Prof. Momennya kan adalah momen seminar nasional dan melibatkan asosiasi juga. Seandainya kalau teman-teman Jogja itu lebih dari 3, saya kira tidak masalah. Nanti dia bisa diklaim sebagai dosen yang memberikan ini, tapi di luar ini, Prof. Jadi intern masing-masing. Jadi jangan kita batasi makalahnya. Tapi tetap makalah yang tambahan tadi satu yang dipresentasikan di utama. Nanti ketika sudah tutup, boleh saja masing-masing tempat itu melanjutkan nanti gitu. Mungkin di Winsu Pak Karim ada 3, jangan ditolak, cukup 1, jangan. Maksudnya ambil saja 2 itu, tapi presentasinya di lokal begitu, Prof. Nah, ini teknis di luar kita sepakati 3 saja, masing perwakilan. Bisa. Kalau yang kolaborasi tadi ya sampai dari jam setengah 9, jam 8.30 sampai jam 12.30. Selesainya itu 4 jam itu. Ya. Oke, Prof. Mungkin saya usul gitu, Prof. Ya, itu 4 jam. Karena kalau tadi misalnya kalau kita akan lanjut ada sesi setelah duhur, nanti itu berarti di lokal itu harus menyediakan makan peserta itu. Masing-masing saya iya. gitu. Tapi kalau karena tidak semuanya bisa mungkin sanggup menyediakan makan karena nggak ada anggarannya ya. Ya sudah. Terserah masing-masing gitu. Kalau misalnya Rafop ada anggaran misalnya, karena kalau nggak dikasih makan dia nanti nggak akan balik lagi. Itu tadi kata Pak WD2 tadi, itu nggak akan balik lagi. Kalau ini kan mahasiswa, Prof. Apalagi kalau mahasiswa baru, Prof. Jadi suruh istirahat, ya makan sendiri, kita nanti kembali lagi, nanti dosennya. Saya kira bisa, kita setting gitu. Nanti kan kita kan beri sertifikat mereka. Nah, sertifikat itu kan mereka bisa untuk mendaftar seminar atau salah satunya syarat gitu. Nah, mau tidak mau mereka harus ikut gitu. Ya, tanggung sendiri udah makan mahasiswa baru, nggak apa-apa lah. Karena kita nggak ada dana aja gitu, Bro. Saya kira bisa lah gitu. Karena kita kan tidak mengundang orang luar gitu, hanya mahasiswa. Karena di hari itu kita liburkan untuk perkuliahan. Gitu. Tapi itu nggak menjadi masalah. Nanti maksudnya itu kan lokal ya, jadi perspektif lokalnya. Tapi maksudnya bisa tim kan, maksud saya, Bro. Bisa kita tim. Iya, jadi presentasi lokal, tapi dia bisa berlaku nasional, begitu, Bro. Betul. Jadi nanti itu kayak ini, maksudnya kan ini dia masuk di skema kolaborasi nasional itu. Cuma karena nanti yang utama itu kan sudah, nanti yang nanti tadi yang masuk di situ itu kalau di IFLA namanya itu satelit. Paralel ya. Paralel. Ya, satelit paralel dulu saya pernah itu, padahal nanti pusatnya itu di mana itu loh yang utama, tapi sudah diadakan di Singapura gitu kan. Padahal itu diadakan di Eropa itu loh. Tapi diadakan di satelit-satelitnya, tapi itu juga namanya presenter di IFLA. Iya, tapi dia satelit ya, anunya cabang. Itu bisa aja tadi nanti kalau itu. Jadi tetap ini adalah webinar bukan webinar ya, diskusi karena hibrid ya. Hibrid kira-kira apa? Nanti Ya, hibrid lah. Seminar nasional hybrid ya. Itu nanti kita adakan nanti dari jam 8.30 sampai jam 12.30 ya.
Nanti yang narasumber inti tadi kalau ada 3 itu ada pendampingnya 3 gitu kan, yang internal. Nanti yang selebihnya itu akan nanti disajikan itu tidak menyatu lagi itu loh, tidak menyatu karena dia nanti masing-masing lokal gitu kan, tapi dia juga masuk di dalam skema nasionalnya. Misalnya nanti Raden Fata ada misalnya ada 4 yang mau terlibat, ya 1 aja dilibatkan di sini, tapi nanti itu dia di cabangnya itu loh. Itu kalau untuk mendapatkan misalnya rekognisi gitu kan. Ya. Kita memanfaatkan ini, Prof. Betul, iya. Biar ada ini, saya kira nggak punya masalah. Dan juga secara remunerasi itu kan nanti diskemakan remunerasi kan tetap dibayar tuh, tapi melalui skema remunerasi itu kan. Ya. Untuk sertifikat saya kira tadi problem saya kita gabung aja dulu kalau mudah-mudahan bisa. Nanti saya settingnya, Prof. Iya. Pakai Canva. Jadi minta nama. Jadi oke, tanda tangan tetap itu, cuma nanti kan masing-masing sertifikat itu ditanggung-jawabi oleh masing-masing perguruan tinggi untuk peserta perguruan tinggi itu ya. Tidak, Bro. Tadi saya usulkan 2 nih. Apakah mau masing-masing? Jadi kalau masing-masing ketua ASDIP dengan dekan masing-masing tempat gitu. Atau mau gabung, Bro. Nah, saya kira saya biar 1 kali jalan, kalau memang muat, saya kira muat itu Prof bisa. Iya. Tangannya 1 aja, Prof. 4-4-nya, jadi 3 dekan 1 Prof yang ketua ASDIP sudah gitu. Menunjukkan kita memang berdasarkan kolaborasi. Cuma tadi temanya tadi. Nggak apa-apa, kita pakai tema besar saja, Prof. Nggak masalah. Pakai tema besar. Nanti misalnya kalau mau pakai tema besar atau misalnya nanti kan nanti bisa juga sebenarnya kalau memang mau ya, memang agak penuh gitu kan. Nanti seminar nasional, seminar hybrid seminar nasional, kemudian metodologi dan aksiologi. Kemudian nanti ada 1 tentang kurikulum, 2 tentang apa, 3 tentang apa. Nanti tanda tangan 4 itu. Ya, Bro. Tanda tangan 4 itu nanti ditangani 1 orang aja. Kalau begitu ditangani 1 orang aja, supaya untuk ngurusin sertifikat ini jangan ada di 1 tempat. Dia nanti ditangani di kepengurusan ASDIP aja, atas nama ASDIP yang menangani gitu kan. Oh gitu, Bro. Jadi kami kirim nama dekan dan tanda tangannya. Jadi seperti itu. Tetapi juga kita harus membentuk panitianya gitu kan. Tentu panitianya itu yang inti dari yang terlibat di tadi. Tetapi tentu juga ada yang terlibat selain dari 3 perguruan tinggi kan. Ya, Bro. Nanti ada yang merancang ininya, karena juga misalnya dibuat 1, kalau mau efisien itu saya kira begitu. Jadi tidak Rafa juga buat, kemudian Winsu juga buat, Winsuka juga buat. Kalau gitu kan nggak efisien kan. Padahal sama aja gitu, dijadikan sama aja kan. Udah ditangani, tapi kalau misalnya dijadikan 1 berarti dia di bawah tanggung jawab ASDIP gitu kan. Ya. Seperti itu kan. Maksudnya kalau ini tuan rumah kegiatan di mana, Prof ya? Ini kan 3 penyelenggara, kira-kira pusatnya itu di mana? Jogja lah, Jogja dan ASDIP itu kan. Saya kira gitu aja, nggak masalah. Jadi pusatnya ya di 3 tempat itu, karena hibrid kan. Ya. Oh, berarti ini nanti MC itu dia ada di dalam Zoom itu, tidak berada di 1 tempat penyelenggara ya? Iya, bisa nanti MC-nya ada di Jogja, moderatornya ada di Raden Fata itu. Jadi semua nanti itu didistribusi aja. Jadi pusat semua, nggak ada bukan pusat itu loh. Karena ini kolaborasi yang setara.
Iya, Prof. Nanti misalnya, jadi semua ada, misalnya semua MC siapa gitu. Karena semua di dalam Zoom, tapi juga semua di hybrid kan. Ya. Iya. Jadi nanti katakanlah MC yang baca doa, terus itu terdistribusi di semua tempat ya. Iya, terdistribusi semua tempat. Iya. Jadi yang pembawa acara itu harus nggak boleh berada di nggak boleh berada di luar ruangan itu loh. Karena kalau berada di luar ruangan, nanti koordinasinya ada apa-apa itu. Dia harus semua berada di dalam ruangan. Selama bergabung, Pak Misroni. Ini udah selesai, Prof. Belum. Nunggu kau lah ini, Dron. Iya, nunggu. Kami lagi penyerahan bendahara lama ke bendahara baru. Itu sholah. Ya, Prof, nanti kita jadi clear kan? Jadi pertanyaan tadi Pak Laude saya kira juga penting gitu kan. Supaya clear tadi bahwa semuanya jadi pusat itu loh. Makanya nanti kan kita membagi-bagi posisi acara tadi, pembawa acara gitu kan. Nah, kita ini berbagi. Dan apakah di ASDIP ada panitia bayangan dari ASDIP ya, selain dari panitia masing-masing penyelenggara? Nanti ya ada. Jadi nanti kan ASDIP buat panitia. Semua panitia, maksudnya panitia melibatkan nanti panitia, terserah nanti apakah semua semua personil panitia yang di masing-masing lokal tadi ada di dalam skema ada di dalam payung panitia ASDIP, atau nanti ASDIP aja membuat SK, karena SK yang ada di ASDIP nanti itu personilnya bukan hanya dari 3 itu. Iya. Gabungan juga. Iya, ada dari tempat lain yang pengurus ASDIP yang menjadi panitia itu. Sehingga nanti jadi hanya perwakilan-perwakilan dari 3 perguruan tinggi. Tetapi nanti supaya efektif ada yang menangani, maka nanti ada SK dari dekan ya, menambah personil yang ada selain dari yang ada ditunjuk oleh ASDIP kan. Karena tentu tidak semua ASDIP bisa menjadi di sana, karena kayak misalnya kalau dalam kepanitiaan lokal itu kan juga melibatkan tendi kan, konsumsi macam-macam, masa dosennya gitu kan nggak mungkin kan. Makanya nanti panitia lokal itu ya ada, tidak semua yang ada di situ ada di ASDIP. Begitu ya, Koyan ya? Ya, melibatkan orang lain gitu ya. Iya, jadi ada penambahan personil gitu loh. Ketika nanti SK dari dekan itu dimunculkan gitu loh, untuk memastikan kegiatan yang ada di situ adalah berjalan dengan baik. Itu ya Pak Laude ya? Clear ya? Oke, clear. Ya, itu tadi juga satu untuk mengingatkan, itu 3 itu cukup ya, 3 narasumber itu, atau Pak Kohyan tadi ada tambahan di narasumber di internalnya ya? Ayo bisa tadi katanya ada anak judul itu. Maksud saya 3 narasumber ini, Prof Sulis, Pak Sumardianto, sama Pak Prof Putu. Ini 3 narasumber ini mereka membawa temanya itu masing-masing anak judul tadi ya. Tidak lagi membawa tema besar ASDIP gitu ya. Kalau yang Pak Inti ini membawa tema besar ASDIP, dia menulis paper tentang metodologi dan aksiologi. Tema besar itu Pak Laude. Jadi untuk daerah tadi masing-masing kebutuhan gitu, untuk kita klaim gitu.
untuk diklaim di masing-masing. Contoh kalau diklaim kami mungkin untuk perombakan kurikulum MBKM gitu, dalam rangka itu mungkin seminar nasional ini. Maka mendatangkan pakar, begitu maksudnya. Sehingga kita bisa klaim untuk akreditasi begitu. Oh, artinya kurikulum ini ada perkembangan, ada perubahan dengan diadakannya workshop, dengan dibuktikan anak judul tadi begitu. Sesuai dengan kebutuhan lokasi masing-masing begitu. Nah, tapi kalau prop tulis tetap dia menyampaikan tema besar tadi begitu. Nah, begitu. Ibaratnya itu kalau apa ya? Kalau di Palembang itu ya analoginya bahannya itu pempek. Bahan pempek itu kan sagu dan ikan gitu. Nanti dijadiin kalau kami Palembang untuk pempek kapal selam. Kalau Pak Olaode mungkin apa pempek apa ini ya pempek dot gitu. Tapi intinya itu nah. Tapi maaf kok ya Pak Mulyadi tidak makan pempek. Apa? Pak Mulyadi tidak makan pempek. Ya, Pak Mulyadi tidak makan pempek. Dia makan roket aja dia. Meroket. Jadi itu tadi ya kalau pernah ngikuti di IFLA itu. Jadi kita mengikuti ini loh, seminar internasional IFLA gitu kan. Padahal kita itu tidak masuk ke sana itu loh. Kita hanya di satelit itu. Hanya di cabang gitu kan. Nah, yang pusatnya yang IFLA tadi, yang narasumber-narasumber inti ataupun sebagian narasumber yang pendamping gitu kan, yang punya uang untuk bayar lebih mahal, itu dia di Eropa itu loh diadakan itu. Nah, tapi supaya melibatkan seluruh dunia yang banyak, maka diadakanlah ada satelitnya, ada seminar satelit IFLA itu di Singapura, ada di Malaysia, ada di tempat lainnya gitu loh. Nah, tetapi tingkat rekognisi dari dari paper presentasinya tadi itu sama dengan yang ada di Eropa. Nah, sama juga yang tadi kita rencanakan ini, Pak Laude. Kita punya narasumber inti, ya, narasumber inti 3 tadi. Nah, kita adakan ini yang intinya ini di jam 8.30 sampai jam 12.30. Nah, tetapi karena di masing-masing unit tadi dia menyediakan 2 sampai 3 narasumber, tapi tidak bisa kemudian kita langsung melibatkan semuanya, nggak cukup waktunya kan. Maka kita hanya mengambil satu-satu. Jadi 1 dari Rafa, 1 dari Winsu, 1 dari Winsuka. Nah, jadi 6 kan. Nah, itulah yang kita ikuti secara bersama-sama semua. Sampai jam 12.30. Nah, sisanya 2 ini ya sudah. Nanti presentasi lokal-lokal. Tapi dia sudah masuk, dia kecantol itu loh. Dicantolin pada seminar nasional ini. Jadi seperti itu. Nah, makanya nanti sertifikat tuh. Jadi kan sertifikatnya sama. Jadi narasumber yang presentasi dari jam 8.30 dengan yang presentasi 8.30 sampai jam 12.30 sama sertifikat apresiasinya narasumbernya yang presentasi setelah jam 12.30 itu sampai jam 3 atau itu. Nah, dan juga sertifikat yang didapatkan peserta yang tadi ikut tadi ya dari pagi tadi sampai siang tadi itu juga sama dengan yang sertifikatnya yang peserta yang ikut tadi secara lokal tadi setelah duhur tadi. Nah, jadi rekognisinya sama itu loh, meskipun nanti jangkauan presentasinya beda lah gitu kan, karena waktunya nggak memungkinkan cukup kan. Nah, seperti tadi yang saya sampaikan tadi, jadi ada di Eropa tuh berpusat semua itu sana, tapi diadakan toh di Singapura aja gitu loh.
Nah, yang duitnya sedikit itu datanya ke Singapura gitu kan, karena murah pembayarannya. Nah, kalau ke Eropa itu bayar untuk presentasi itu mahal sekali, sampai berapa euro waktu itu. Nah, saya pernah ikut itu dulu saya sama Bu Sri ke Singapura. Itu kita presentasi di event IFLA itu. Nah, internasional juga gitu kan. Cuma level Singapura. Nah, sama juga ini tadi, sama ya. Itu clear ya, saya kira udah clear ya. Clear, Prof. Oke. Untuk selanjutnya segera gini, Prof. Di hasil rapat ini nanti dituangkan dalam ini. Kemudian SK mungkin nanti menyusul, itu ditujukan ke dekan masing-masing, Prof. Saya bisa segera minta dengan dekan untuk support dananya tadi, Prof. Iya. Itu, Prof. Oke. Nanti SK menyusul. Jadi berdasarkan hasil rapat Prodi dengan ini ASDIP gitu, Pak ASDIP, kami mau melaksanakan webinar internasional, mohon dukungan begitu, Prof. Saja. Iya. Di tanggal sekian. Nanti kita tentukan juga nanti kira-kira nanti panitia-panitianya kita libatkan siapa ya? Ya, Bro. Atau nanti kita langsung buat panitianya, kemudian lampiran panitianya itu, kemudian kita buat surat pengantar, disertai lampiran panitia dikirim ke dekan gitu kan? Ya, Bro. Bisa. Seperti itu. Ya. Oke, Pak Yuin merekam ya kegiatan ini kan? Halo, Pak Yuin? Ji, Bro. Jadi nanti notulensinya ya, notulensinya ya. Ji, Bro. Jadi notulensinya nanti di ini. Nah, kalau memang nanti ada kehilangan notulensinya kan, ini kayaknya direkam ada sama Pak Dr. Mulyadi kan? Ji, Bro. Soalnya anak juga dari tadi nangis. Oh iya, nggak mau. Iya, Bro. Iya. Jadi ada nanti maksudnya notulensinya harus kita segera. Nah, cuma yang ini nanti kira-kira perlu nggak ada usulan nanti siapa-siapa yang mau dilibatkan dari masing-masing itu, meskipun tidak semuanya dulu gitu kan, tetapi pengurus panitia inti di ASDIP itu kan. Nah, tetapi nanti di dalam suratnya itu dekan harus mengangkat ya panitia lokal itu loh untuk mendukung seminar nasional ini ya. Jadi seperti itu saya kira. Nah, kira-kira ada masukan lagi? Loh, mana ini Pak WD tadi? Pak Dokter Batubara tadi mana? Izin lab ada sesuatu hal. Oh, ada izin ya. Ya, Pak Sekretaris, misalnya jadi ini Pak misalnya dekan kemarin ada rapat, ada bincang-bincang dari Prof. Nurdin. Jadi Prof. Nurdin ini menawarkan ke kita untuk kolaborasi. Maka saya langsung sambut saja. Tapi kolaborasi ini karena ada pembicara dari Prof. Tulis sama ini Pak Putu. Jadi kita ya ada biaya lah istilahnya untuk mereka ini. Jadi untuk prodi kita itu 1 juta. Nanti kita mintakan ke fakultas saja lah, nggak masalah nanti ya Pak Nis ya. Nanti kita minta ke fakultas kan, ada rekognisi juga dari kita kan, ada IKU dekan juga di sini nantinya kalau kita ada yang ini kan, seperti itu. Jadi dari kita harus ada yang tampil, harus ada gitu, baik kolaborasi atau apa nanti harus ada gitu. Oke, itu aja Pak Nis. Mohon maaf kemarin memang agak materinya Pak Putu, Pak Sulis, Pak Sumardianto. Sumaryanto. Kitanya kemana? Kita tampilnya? Ya, kita ada di setiap yang ketiga kolaborasinya Win2, Win Raden Patah sama Win Jogja. Nah masing-masing 3 ini diambil satu-satu untuk tampil di seminar nasional yang hybrid tadi. Begitu. Di jam 12 sudah selesai. Topiknya tentang arkeologi ontologi.
ilmu perpustakaan. Nah, agak berat itu. Agak berat, nggak paham ah. Jadi gini, nanti yang membawakan itu adalah Pak Putu, Prof. Sulis dan Pak Sumaryanto. Nanti yang misalnya dosen-dosen yang dari Raden Fata nanti mau kekhususannya mau dibawa ke misalnya pengembangan kurikulum, ya. Nanti kira-kira dikaitkan, misalnya katakan dikaitkan metodologi dan aksiologi itu. Misalnya apa? Pengembangan kurikulum dalam menyongsong dalam menyongsong dalam menyongsong society 5.0 kan udah kena itu, ya kan? Nanti teman-teman dosen-dosen yang mau masuk rekognisi itu ya sudah fokuskan itu gitu kan, karena menyongsong masyarakat 5.0 itu ya kalau nggak punya basis ya basis konsep metodologinya yang benar ya akan kesulitan juga. Sama juga misalnya aksiologinya kan ya, tentu kurikulum itu harus melihat pada aspek aksiologi gitu kan. Bagaimana kurikulum merespon masyarakat 5.0 itu ya dalam kaitan kebermanfaatannya ya di masyarakat. Itu masuk tadi itu. Kalau misalnya mau dibuat mau diarahkan ke sana tadi, jadi pengembangan kurikulum pengembangan kurikulum dalam menyongsong masyarakat 5.0 gitu kan. Itu anak judulnya. Entar nanti kalau di UINSU nanti di Jogja kami juga akan diskusikan. Kami akan diskusikan kira-kira mau dibawa kemana itu. Apa juga menyasar isu-isu kurikulum atau ya. Kami juga akan diskusi juga ini. Ini sekedar usulan saja tadi Prof. Iya. Amati untuk kurikulum. Ya, oke. Nanti kami akan rapat ya Pak Mulya. Kita akan rapat di mana ininya ya. Itu Prof. Artinya kan nanti ya ada tool kecil supaya bisa kita klaim. Mungkin Pak di UINSU lagi mau akreditasi contohnya. Nah, apa yang bisa didukung dari ini? Dia masuk di mana? Nah, begitu Prof. Maksud saya. Kebetulan kalau kami kan sudah mau ke MBKM. Nah, tetap kita mau ada perubahan kurikulum. Maka saya nanti mengusulkan ke ini. Nanti saya flurkan ke teman-teman. Memang belum diflurkan ke teman-teman, belum dirapatkan gitu Prof. Nah, iya. Oke, jadi tinggal ini aja keinginan masing-masing unit tadi. Saya kira untuk tema besar kan sudah mantap Prof. Sudah. Kalau itu sudah karena kita ngikuti chapter ya, Bu, chapter ya. Ya. Iya. Ada lagi kira-kira? Kira-kira ini Ron? Halo? Ini kira-kira kapan nanti kita sudah harus segera ini menyusun panitianya itu? Ini aja Prof, buat draftnya aja dari Astif. Nanti kita ini kan kita rapatkan sebentar gitu. Iya, oke. Waktu lama kan? Iya. Sambil kita melaporkan Prof tulis sama ini bisanya fitnya di tanggal berapa. Supaya kita bisa persiapan sejak saat ini gitu Prof. Iya. Oke, nanti tak ya. Jadi langsung kita ini. Iya Prof.
Karena pertama ini, yang pertama besok akan tindak lanjuti langsung menyuruh konfirmasi ke Prof. Sulis dan penyelesaian pembuatan surat apa istilahnya, surat kesediaannya kan, surat kesediaannya untuk menjadi narasumber kan. Kemudian surat pemberitahuan kepada dekan-dekan hasil rapat ya ASDI bersama Prodi ya untuk mengadakan kerjasama. Nah, kalau bisa nanti masing-masing lokal tadi itu sudah membuat kekhasannya tadi, supaya dalam surat itu langsung dekannya udah ngerti itu loh. Oh iya, ini menarik gitu kan. Artinya tema yang mau diangkat di sana misalnya kan tentu sudah dianu dengan dekannya juga kan. Oh, artinya ketika nanti kemudian kita menyurati, dia sudah sesuai dengan pikirannya pimpinan kan. Nah, setelah itu mereka pasti sudah akan langsung segera menindaklanjuti timnya gitu kan, mengeluarkan SK untuk tim kegiatan ini kan. Jadi apalagi kemudian nanti tugas-tugas yang akan ditangani oleh masing-masing unit dan tugas-tugas nanti yang akan diserahkan kepada panitia asdipnya itu juga nanti harus jelas ininya pembagiannya gitu kan, supaya tidak saling ini melepas tanggung jawab kan. Saya kira itu ya. Ada lagi kira-kira? Monggo. Sementara cukup, sudah. Cukup ya. Nah, kemudian ini saya lain mungkin gimana Pak Mul yang ini, yang weekly discussion itu sekarang kan ditangani sama Bu Alfida. Itu kemarin itu dikirim ke saya itu, masa sudah ditentukan tema-temanya. Saya bilang kalau gini tuh orang nanti berat itu loh. Sudah dikasih ini, nanti harus pengalaman. Nanti kalau yang nggak mau ada pengalaman, nanti ada yang kosong. Nah saya bilangin, coba buat aja dalam bentuk Excel ya. Ada kolom pertama nomor, kemudian yang kedua nanti minggu pertama tanggal berapa dan seterusnya, minggu kedua. Kemudian nanti kolom berikutnya narsum. Kemudian nanti setelah itu kolom berikutnya temanya tentang apa gitu kan. Kemudian apalah itu saya bilang itu. Nah kemudian nanti kan yang akan presentasi itu betul-betul tidak kita menentukan itu loh, biar mereka menentukan sendiri gitu kan. Atau bahkan kalau bisa misalnya yang judul yang mau disampaikan itu kalau belum ada nggak apa-apa, yang penting bersedia dulu. Apapun yang dipresentasikan terserah, yang penting nanti terkait dengan Skopus gitu. Tapi udah siap katanya, tapi sampai sekarang juga nggak langsung ditindaklanjuti. Coba Pak Mul, kira-kira saya dulu pernah itu ada file live itu loh. File live itu. Jadi file ketika kita kirim itu kayak Google Form itu loh. Ketika kita isi, kemudian done, setelah done, kemudian langsung dia automatically ini tersambung di semua file, di semua tempat yang menggunakan file itu. Ketika orang mau ngisi, sudah diisi, berarti saya nggak bisa ngisi gitu kan. Setiap diisi langsung penuh itu loh. Nanti ketika orang misalnya kita kirim ini, silakan diisi. Dia akan melihat mana yang kosong. Jadi filenya itu, jadi kita mengisinya jadi
nggak diisi di offline itu loh, ngisinya di online. Jadi filenya file online. Ketika diisi nama, mau diisi di row berapa, itu langsung. Ketika di tempat lain nggak bisa ngisi karena dia sudah kita pakai. Coba pelajari itu apa namanya, Word, apa aplikasi Word online itu, kalau nggak salah itu. Coba nanti di ini. Nah, kemarin itu waktu saya ada kolaborasi dengan Filipina gitu, disuruh ngisi itu langsung otomatis tuh. Semua yang buka link itu langsung melihat itu udah jadi. Oke, saya kira gitu ya. Ada lagi? Ini sudah jam 10. Halo, semuanya? Pak Iwin? Oke ya. Jadi kita akan melihat nanti notulensinya. Atau atau mungkin bisa buat apa namanya? Buat grup untuk ini ya. Untuk kegiatan ini ya. Yang ada itu tadi yang Kaprodi Seprodi, kemudian buat grup seminar hibrid. Apa grup koordinasi, grup mungkin grup panitia ya. Ini nanti setelah selesai dia. Karena kalau grup koordinasi nanti kan kebetulan Kaprodi Seprodi 3 tempat ini kan kita undang. Jadi grup koordinasi persiapan apa ini? Persiapan seminar nasional hibrid kan. Jadi yang diundang nanti di invite itu semua ketua apa namanya, semua ketua umum, ketua 1, ketua 2, bendahara umum, bendahara 1, bendahara 2, kemudian sekretaris umum, sekretaris 1, sekretaris 2, kemudian Kaprodi Seprodi ini, Kaprodi Seprodi Win Ranevata, Kaprodi Seprodi Win Jogja, Kaprodi Seprodi Winsu. Nah itu aja. Nggak usah banyak-banyak dulu untuk koordinasi, karena kalau terlalu banyak juga nanti malah jadi nggak jalan kan. Yang ini aja, dibuat grupnya, nanti notulensinya di situ. Share di situ, Prof ya? Iya, di-share di situ. Tahapan-tahapan apa yang akan kita laksanakan besok ini. Nah, saya juga harus diingatkan di notulensi itu kan. Nah, besok ini saya langsung akan hubungi Prof Sulis dan Pak Putu. Nah, kemudian juga kalau perlu nanti koordinasi kita saya minta siapa yang mau dimasukkan dosen-dosennya di kepanitiaan tingkat asdip kan, lewat sini aja, nggak usah lewat grup yang besar kan. Oke, gitu ya, clear ya. Oke, kalau nggak ada lagi, saya kira pertemuan kita pada kesempatan ini, saya kira kita anggap cukup ya. Sebelum saya serahkan kepada Dr. Mulyadi, ya, saya tentu di dalam mengantarkan rapat koordinasi ini tentu banyak kekurangan ya. Karena kadang belum lagi masalah teknis ya, jaringan, kemudian juga sistematika ini, ide-ide yang kita bicarakan, tapi yang penting bahwa kita menyepakati ya beberapa hal ya yang akan segera kita laksanakan. Sehingga pada saat nantinya betul-betul
kita bisa siap di dalam kegiatan kita besok. Ya, saya berharap meskipun ini polanya sedikit berbeda ya, polanya sedikit berbeda dengan 12 pertemuan ya, 10 pertemuan di tahun 2022, tetapi karena kita sudah biasa ya, sehingga saya yakin bahwa nanti pelaksanaan kegiatan ini akan lebih baik dari sebelumnya. Itu harapannya, mudah-mudahan ya. Dan kami mengaturkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada teman-teman semua hadir ya, dan ini sangat efektif ya, karena semua kita bisa terlibat ya, mendiskusikan, menyampaikan pandangan-pandangan kita, yang semuanya kita berharap pandangan itu untuk mensukseskan dari rencana kegiatan kita ini ya. Oke, saya kira itu, dan juga kami mohon maaf ya, karena ini sudah, kalau di Makassar itu udah jam 1 ya Pak Laude ya. Kalau dia luar biasa ini, begadang jadinya. tapi ada sarapan sama Pak Iwin, Pak. Tapi ada sarapan kan? Ada sarapan kan? Sarapan yang ada, Prof. Sarapan. Aduh. Saya ketinggalan saya ketinggalan. Pak Laude sudah ke NTB ya? Seharusnya Pak Laude tadi cerita dulu. Ayo, waduh, saya belum. Wah, tapi untung nggak cerita. Kalau nanti cerita saya nggak tahan lagi, nggak ke sana gitu kan? Oke, segitu ya dari saya. Ya. Benar kereta api ya. Mantap. Sudah ke sana itu. Makanya kita semua nanti harus meramaikan di sana nanti. Oke. Saya kira itu dari saya ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih. Tadi sudah arahan kemudian diskusi dari Ketua Umum Prof. Nurdin dan Bapak-Bapak sekalian. Ya, alhamdulillah kita sudah merampungkan diskusi kita pada malam hari ini, yang mungkin ada beberapa hal yang harus ditindaklanjuti yang sudah kita sepakat bersama, diantaranya waktu untuk pelaksanaan webinar kolaborasi ini ya, antara 19 dengan 12 yang nanti disepakati dengan narasumber, kemudian juga teknis pelaksanaan menggunakan hibrid, dan kemudian juga dibentuk panitia kecil antar universitas ya, dari Winsuka dan Winrapa, kemudian juga membentuk grup koordinasi untuk lancarnya acara yang akan kita laksanakan nanti. Baik Bapak-Bapak sekalian, dengan demikian kita sudah merampungkan diskusi kita, dan saya sebagai pemandu acara pada malam hari ini mohon maaf kalau ada kesalahan, dan mari kita akhiri diskusi kita pada malam hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ya, makasih. Ya.